Kejaksaan Negeri atau Kejari Medan, Sumatera Utara akhirnya menyatakan berkas perkara sabu sebanyak 52 kilogram lebih dan 323.000 lebih pil ekstasi dengan tersangka Hanisah alias Nisa binti Abdullah sudah lengkap. Selanjutnya, Kejari Medan telah menerima penyerahan tersangka dan melakukan penahanan tahap 2 perempuan yang dijuluki Ratu Narkoba asal Kota Juang, Kabupaten Biren. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Medan Mutakin Harahap menyebut saat ini Hanisah ditahan di Rutan Perempuan Kelas 2A Tanjung Gusta Medan untuk 20 hari ke depan. Terhitung ditahan mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023, kata Mutakin kepada media pers Jumat 24 November 2023 lalu di Medan. Lebih lanjut, Mutakin menjelaskan dalam menjalankan peredaran narkotika tadi, Hanisah juga melibatkan 5 tersangka lain. Yang kelimanya kini juga ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Mereka adalah Hamzah alias Andah bin Zakaria, Al-Riza alias Riza, Amir Aziz, Mustafa alias Pak Muiz, Nasrullah alias Nasrul bin Yunus, dan Maimun alias Bangun. Kasus ini bermula pada 8 Agustus 2023, saat itu keempat rekan Hanisah berinisial M alias PM alias AP, AR alias R, H alias A, dan AN ditangkap Badan Narkotika Nasional atau BNN di Pasar Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Singkat cerita, M alias PM yaitu Mustafa mengaku bahwa sabu seberat 52 kg lebih dan pil ekstasi sebanyak 323.000 lebih disimpan pada satu rumah di bilangan Sunggal, Kota Medan. Ternyata saat dilakukan penggeledahan tim BNN, informasi itu benar. Hasilnya ada 5 karung beras yang berisi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Nah, dari sanalah kemudian muncul nama Hanisah alias Nisa yang digadang-gadang sebagai Ratu Narkoba asal Kota Juang, Biren. Tak mau buang waktu, BNN kemudian menciduk Hanisah yang diduga memiliki peran sebagai bandar utama jaringan narkoba jenis sabu dan ekstasi antar negara dan provinsi di Indonesia ini. Hanya itu, tunggu dulu. Dari kabar yang beredar, ternyata Nisa bukan pemain pemula atau debutan. Sebaliknya cukup profesional dalam menjalankan bisnis haram ini. Dan jangan kaget serta terkecoh. Sekilas memang tak ada yang percaya jika Nisa seorang ratu sabu-sabu. Ibarat seorang artis, penampilan Nisa lumayan glamor bersama para sosialita Biren lainnya di media sosial. Lihat saja di akun media sosialnya Instagram, Nisa selalu tampil seperti seorang model, baik di Biren bahkan luar negeri, dan juga menikmati dinginnya salju bersama rekan-rekan. Itu sebabnya banyak yang mengira jika Nisa adalah istri dari seorang pejabat atau pengusaha kelas kakap di Biren. Tapi diketahui kemudian Nisa merupakan pemain lama yang berkecimpung dalam dunia narkoba. Dan itu dia lakoni bersama AR, suami pertamanya. Syahdan, seorang kerabat dekat AR, mengungkap pria ini raib setelah berangkat ke Cina pada 2015 lalu untuk urusan mengambil sabu-sabu. Dia tidak sendiri, ada rekannya bernama Rusli, warga Ulim, Kabupaten Pidijaya. Fakta ini menarik sebab lazim terjadi suami atau prialah yang memperalat perempuan atau istrinya sebagai bandar narkoba. Tapi berbeda dengan Nisa, dia justru bersama suami pertama dan kedua melakoni profesi sebagai bandar narkoba antar negara dan provinsi di Indonesia. Bahkan Nisa juga bukan pemain tunggal, diduga sejumlah kerabatnya juga terlibat dalam bisnis haram itu. Dari riset data yang dilakukan tim redaksi Modus.co terungkap, Nisa bernama asli Hanisah binti Abdullah, perempuan berusia 38 tahun ini berasal dari Gerdung Pase, Kabupaten Aceh Utara. Sumber media ini yang juga dari orang dekat Hanisah mengungkap bahwa Hanisah bermukim pada satu unit rumah mewah berlantai 3 di Kampung Juli Pase, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Dia juga mendirikan usaha Dorsmir di Kampung Shot Bukit, Kecamatan Pesangan, Biren. Namanya NS Dorsmir dengan 12 karyawan. Saat launching Kamis 16 September 2016 dihadiri tamu dan undangan serta dipesijuk atau ditepung tawari oleh seorang tokoh agama setempat yang juga pemilik lembaga pendidikan Islam di Juli Pase. Tak hanya itu, puluhan anak yatim diundang, diberi makan dan disantuni. Di Biren, Ratu Sabu ini kabarnya juga berteman dekat dengan sejumlah istri para pejabat serta pimpinan partai politik, termasuk istri pengusaha. Karena itulah ia seringkali berpenampilan glamor dan diperlihatkan melalui akun media sosial Instagramnya.
Karena perbuatan itulah, Nisa sejumlah tersangka lainnya dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 subpasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi banyak pihak di Aceh khususnya Biren menduga Hanisa tak bergeming dengan ancaman tersebut sebab dengan uang yang ia miliki ia akan mampu menggunakan pengacara hebat untuk melobi kasusnya ini. Jika benar dugaan itu memang sangat masuk akal. Faktanya banyak bandar narkoba asal Aceh dan Biren yang lolos dari hukuman mati menjadi seumur hidup dan dari seumur hidup menjadi 20 tahun karena jasa pengacara tadi. Umumnya, itu terjadi setelah mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk misi satu ini, memang ada sejumlah pengacara asal Aceh di Jakarta yang diduga memiliki jaringan bagus dengan BNN RI dan para hakim di Mahkamah Agung. Bahkan lokasi tahanan mereka pun bisa diurus, misal di Sumatera atau di Pulau Jawa maupun diatur ke Aceh dan ditahan pada sejumlah lembaga permasyarakatan atau lapas yang mereka suka di bumi Tanah Rencong ini dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman. Namun tentu saja itu tidak gratis. Dan diakui atau tidak, para narapidana narkoba memang paling aman dan nyaman menjalankan hukuman pada sejumlah lapas di Aceh. Selain mudah dikunjungi keluarga, mereka pun dapat leluasa menjalankan dan mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara atau lapas. Dari beberapa kasus yang terungkap memang terbukti demikian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.